Tapi kemungkinan besar Ginter akan gantiin De Vrij, gue yakin banget. De Vrij itu kalau dijual nilainya bisa sampai 50 juta. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Kemarin gue posting video ngobrol cerewetin Inter, cerewetin Serie A bareng Coach Justin, tapi komennya banyak yang nanya nih, terutama ketika live Thailand Indonesia. Itu bener nggak tuh isu PIF, isu Inter akhirnya dijual ke PIF? Emang rame banget sih kemarin tuh di Twitter. Jadi pangkal muasal kehebohan ini adalah tiba-tiba berita-berita di Italia memunculkan kabar secara serentak telah dijual $1 billion gitu ya, ke Public Investment Foundation, ke PIF di Arab Saudi. Apa saja ya, ada Corriere dello Sport ngomong gitu bahwa Inter, about possible sales of Inter. Kemudian Tuttosport juga gitu. Yang paling utama lagi berita dari ini IBM, International Business Time, tiba-tiba mengulas tuh 28 Desember bro, tiba-tiba mengulas with Inter Milan acquisition, Saudi Arabia is becoming a major international football player. Tiba-tiba kayak gitu. Ya gimana kita semua nggak heboh? Gue nggak ngerti ya teman-teman ya. Kalau di pembelian pemain bola kan gitu juga ya. Ketika ada satu pemain yang lagi diincar, tiba-tiba dibuat ramai di media biar harga naik, atau di jelek-jelekin biar turun. Nah, kabar tentang Inter ini kan naik pasang surut ya. Terutama kemarin mungkin ya, ini salah satu tanggapan kemarin Inter tiba-tiba ada berita bikin stadion. Itu kan juga bagian dari, menurut gue, salah satu taktik publikasi ya, biar harga naik, biar harga untuk permainan harga. Nah, ini di IBM Times dibilang in the coming days while the legal paperwork reaches Inter Milan headquarter in Italy, a game changer announcement will be made. Jadi dalam waktu dekat akan segera ada penandatanganan kontrak yang akan mengubah keadaan gitu ya, game changer. F-nya Foundation Fund ternyata. Public Investment Fund Saudi Arabia will acquire the prestigious Italian soccer team Inter Milan. The Nerazzurri should be acquired for astonishing 1 billion, and the PF will be the largest shareholder of the club, akan menjadi pemilik saham terbesar. Nah, itu berita yang membuat ini bahkan dijelasin bahwa pada Juni 2016 ada krisis di keuangan di China, kemudian However, Inter did very poorly financially and lost $320 million pada tahun 2020. Inter kehilangan $320 juta. Kemudian Inter kembali kehilangan $15 million per month, kembali kehilangan $15 juta per bulan walaupun Scudetto. Dan ini yang membuat mereka harus menjual Lukaku dan Hakimi agar China's owner mendapatkan $150 juta. Mereka juga melepaskan Antonio Conte gitu. Jadi memang di artikel IBM Times ini benar-benar dibahas betapa Inter mengalami kesulitan keuangan. Sehingga kayaknya ini untuk mengarahkan orang, oh ya memang Inter butuh duit dan harus segera dijual. The Saudi acquisition of the Nerazzurri, one of the most prestigious team in the world, marked the PIF second major football club acquisition after Newcastle United. Jadi ini adalah klub sepak bola kedua yang dibeli setelah Newcastle. This is make Saudi Arabia is more competitive sport champion within the Gulf Cooperation Council GCC region. Jadi ya ini memang perang dagang di Saudi Arabia juga sih, di Arab juga. Itu isu yang kemarin berkembang, tetapi lalu dibantah jelas-jelas. Gue kemarin nyari, nggak ada juga sih yang nggak dari situs resmi Inter. Cuma lagi-lagi muncul kembali berita kan yang kemarin
dibilang financial Inter akan dibeli juga nggak langsung dari PF ya, dari kabar-kabar dari surat kabar lain, nggak langsung. Tanggapannya juga dari artikel-artikel berita juga, nggak dari Inter langsung mengatakan bahwa Suning and Inter are now more stable financially. Last year there was no money for weeks and now the club is set for at least 2 years. Jadi disebutkan bahwa sekarang finansialnya stabil. Tahun lalu Inter nggak punya duit untuk ngegaji, tapi sekarang sudah punya budget untuk 2 tahun ke depan. Steven Zeng akan bakal balik ke Italia, tapi dia sebelumnya akan ke Amerika dulu, nggak disebutkan ke Amerika ngapain. Nah ini juga mungkin yang membuat isunya jadi berkembang bahwa dia ke Amerika buat tanda tangan kontrak. The reason for his American trip are strictly private, gak dikasih tahu. Tapi yang perlu orang-orang tahu bahwa dia sebetulnya kuliahnya di Amerika. Itu yang kemudian akhirnya membuat Inter ada kabar burung dijual, tapi terus dibantah lagi. Terus sampai disebut, and there is always the possibility to resort to Oak-Tree loan. Terus signing in cash extreme, kan kita minjem duit ya ke Oak-Tree. Kalau kita nggak bisa balikin kalau nggak salah, terus sahamnya kita ngasih saham ke Oak-Tree gitu nggak sih teman-teman? Jadi isunya memang simpang siur. Bahkan ada juga berita yang mengatakan bahwa Inter denied the transfer ownership, sudah menyangkal. It came of article published by US newspaper. Oh benar, berarti asal muasalnya tuh si IBM tadi tuh, si kompor itu. Steven Zhang reportedly was angry at PIF rumors. Jadi dia marah. Steven Zhang and Suning 100% commit in controlling Inter. Ini nggak mau. Jadi Steven Zhang benar-benar nggak mau ngelepas Inter banget. Iyalah, sayang lah, dia juga pasti ngerasa ini butuh banget segera butuh banget tetap dipertahankan karena ya progresnya Inter membaik. Lalu akhirnya muncul kembali kabar tentang bursa transfer untuk menunjukkan bahwa jadi ini memang perang media sih. Extension for Inzaghi sampai dengan tahun 2024. Kemudian ada Marotta dan Ausilo juga. Kemudian Brozovic hampir pasti juga, dan bahkan bukan cuman itu. Target utama Inter adalah mempertahankan pemain-pemain setelah kemarin Di Marco, Barella gitu ya, Lautaro perpanjang kontrak, sekarang kemungkinan Brozovic, dan Inter juga sedang mencari pemain-pemain untuk masa depan. Sudah mendapatkan yes untuk Digne, bacanya Digne apa Digne? Digne, tetapi persaingannya dengan Chelsea yang gue bingung. Chelsea sudah punya Alonso, ngapain juga dia ngincar left wing back lagi. Lalu Ginter sangat hot banget karena dia free transfer. Udah tahu sendiri klub kita tuh paling jagonya free transfer. Tapi kemungkinan besar Ginter akan gantiin De Vrij, gue yakin banget. De Vrij itu kalau dijual nilainya bisa sampai 50 juta. Sementara kita butuh duit. Ginter gratis, usianya 27 tahun, tingginya 191, jadi pas banget untuk jadi back tengah di formasi 3 back kita. Dan duitnya itu bisa buat tuker tambah Bremer juga. Jadi memang seperti biasa, kita kan paling jagonya lagi tuh, jual, nambah pemain lagi, nambah pemain 2. Kayak kita jual Hakimi, Lukaku, dapetnya lebih banyak lagi, dapat Dumfries, dapat dapat Zeko gitu kan. Nah mungkin menurut gue sih De Vrij akan dijual, kita akan dapat Ginter gratis, dan akan ada Bremer yang kemungkinan besar juga tuker tambah nih antara sama Pirola atau sama Van Hoosen. Kenapa gue bilang Pirola Van Hoosen? Karena si Pirola ini kidal, dia back didikan akademinya Inter, masih muda banget, sekarang main di Monza Serie B, dan kidal. Artinya dia bisa banget nempatin posisinya Bastoni. Tapi masalahnya Di Marco baru diperpanjang, dan Di Marco nggak begitu optimal ketika jadi wingback. Dia lebih bagus jadi center back kiri. Dan Inter pun fokus utamanya jadi nyari wingback kiri. Jadi Pirola kemungkinan besar dijual, sayang banget. Tapi ya mau gimana lagi, kita udah punya Bastoni dan Di Marco, dan dua-duanya sama-sama muda. Dengan dapat Bremer, ya Bremer bisa jadi cadangannya bisa jadi cadangannya si Ginter dan juga Skriniar. Belum lagi Van Hoosen yang bisa ditarik untuk jadi pelapis juga. Jadi musim depan menurut gue kirinya Bastoni, Ginter, dan Skriniar. Udah ikhlasin aja De Vrij lah. Kalau kata Coach Justin itu pemain top, cuma second tier.
Kemudian pelapisnya Bastoni ada Di Marco, pelapisnya Ginter ada Bremer, pelapisnya si Skriniar ada Van Hooijdonk. Belum lagi Danilo D'Ambrosio, semoga perpanjang biar dia jadi pemain senior kita. Kolarov kemungkinan besar pensiun. Ya dia bisa ngasih tempat untuk kita beli wingback kiri sih. Pemain lain yang kemudian dikaitkan jelas Scamacca sampai bosan. Dan Scamacca, gue udah berulang kali bahwa Inzaghi ingin pertahankan 4 striker utama kita sekarang. Kemungkinan besar Scamacca datangnya musim depan, dan itu pun pasti ditukar dengan Pinamonti sih. Ya kita nggak mungkin kita beli gitu aja. Kita pasti akan ngelepas salah satu pemain kita, dan mungkin Pinamonti. Dan Pinamonti sama Scamacca umurnya sama, 22. Bedanya ya Pinamonti striker klasik kayak Icardi, diem-diem di kotak penalti, tapi golnya banyak juga. Inzaghi misalnya bukan tipikal yang gitu. Dia butuh penyerang yang lebih fluid. Dan ya terpaksa kita ngorbanin Pinamonti. Gak apa-apa lah ya, pemain muda Italia bertukar dengan pemain muda Italia. Kemudian Fratesi juga kuat, dan itu harus menunggu penjualan antara Vecino dengan Sensi menurut gua. Lalu ada juga Juricic yang dikaitkan Sassuolo semua nih. Juricic dia free transfer. Itu sejauh ini beritanya itu. Kalau teman-teman gimana nih? Dari yang baca, coba tolong dong kita bertukar informasi. Dari yang gue baca sejauh ini gue ubek-ubek, nggak ada yang memastikan. Inter juga diem aja. Belum ada omongannya juga, belum ada dari Fabrizio Romano atau Di Marzio. Jadi gue masih ragu-ragu juga ya. Namanya juga artikel berita kan, kalau kan bisa juga kita bikin tebar-tebar isu-isu gitu, biar sebetulnya mungkin ada tapi dealnya masih jauh gitu, kalian nunggu akhir musim. Sementara Zhang pasti ingin menjual semahal-mahalnya, dari Amerika pasti ingin membeli semurah-murahnya, dan itu wajar banget. Teman-teman, Januari ini kita kayaknya nggak mungkin beli pemain-pemain lagi deh. Kita nunggu penjualan dulu, perpanjang kontrak jelas yang paling utama yang sedang menjalin Brozovic dan Perisic. Setelah itu kita carinya left wing back, itu juga dengan harapan Kolarov dijual atau pensiun. Kalau enggak ya kita numpuk pemain, rumahnya di tengah nunggu Sensi dan Vecino cabut. Kecuali Sensi sama Vecino dua-duanya cabut, baru kita bisa beli satu pemain kiri dan satu gelandang sih. Karena kita butuh pelapisnya Hakan sih, yang pemain kreatif yang bisa membackup Hakan. Karena kalau Barella, oh iya satu lagi Brozovic, beredar isu Brozovic akan dicari pelapisnya Brozovic, yaitu Villar dari pemainnya Roma. Waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Calcio, bilang Villar tuh ya pemain Spanyol banget, kayak Xavi, kayak Borja Valero gitu, tipikal-tipikalnya, tekniknya tinggi. Jadi mungkin kalau Vecino dan Sensi lepas dua-duanya, Sensi dengan Fratesi, Vecino bisa cari untuk tukeran sama Roma. Oke sih menurut gua. Itu memang ya sudah, kita butuh pelapisnya Brozo dan pelapisnya Hakan. Sementara untuk posisinya posisinya Barella ada ditempati oleh Vidal, Gagliardini juga bisa. Soalnya teman-teman, nanti tanggal 6 Januari kita lawan Bolonya, kita tanpa Hakan Calhanoglu. Cedera dia akumulasi kartu kuning. Oke deh, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak yang selalu komen, selalu diskusi. Senang sekali. Silakan yang bisnisnya mau dipromosikan, isi form yang ada di kolom deskripsi. Nanti gua promosikan gratis, tidak ada biayanya. Hanya saja nanti kalau ada teman-teman yang nonton YouTube ini ingin membeli, silakan dikasih diskon 10% biar kita saling memberikan manfaat. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Sehat-sehat terus untuk teman-teman semua. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.